Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Kasimanula Tentua dari kelas manajemen A1. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ciri-ciri perusahaan kecil dan perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis kecil. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian usaha kecil menengah atau perusahaan kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimananya. Berikut adalah ciri-ciri usaha kecil. Ciri-ciri usaha kecil yang pertama adalah manajemen berdiri sendiri. Yang dimaksud dari manajemen berdiri sendiri di sini adalah tidak ada ruang pemisah yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Jadi di sini pemiliklah yang mengelola suatu perusahaan. Yang kedua, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Yang ketiga, daerah operasinya umumnya lokal. Yang keempat, ukuran perusahaan. Di sini yang dimaksud dengan ukuran perusahaan adalah baik dari segi total aset atau jumlah karyawan atau sarana prasarana yang kecil. Berikut kita akan masuk di perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis kecil. Pertama, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Jadi kewirausahaan ini bentuk kemampuan seseorang dan kemauan seseorang untuk mengambil resiko yang besar dalam membangun suatu usaha yang akan dibangunnya. Yang kedua, pengertian wiraswasta. Wiraswasta adalah seseorang yang membangun bidang usaha atau perusahaan dengan kepribadian tertentu sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja minimal bagi pemilik modal itu. Dengan demikian, secara harfiah, wiraswasta berarti sesuatu sifat luhur yang mendorong seseorang untuk mendikari atau berdiri di atas kekuatan sendiri yang patut diteladani. Jadi wiraswasta di sini adalah di mana seorang membangun bidang usahanya dengan kepribadian yang dia miliki. Lalu yang ketiga, pengertian wiraswastawan. Wiraswastawan menunjukkan kepada pribadi tertentu yang secara kualitatif lebih dari kebanyakan manusia pada umumnya, yaitu pribadi yang memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kemampuan diri sendiri, mengambil risiko, memanfaatkan keadaan dan peluang usaha yang ada, memiliki semangat bersaing yang kuat. Jadi, wiraswastawan ini pada umumnya kepribadi yang yang membangun usaha ini memiliki kepribadian yang dapat mengambil suatu risiko yang besar dan memanfaatkan kesempatan atau peluang usaha yang ada dan semangat untuk bersaing. Berikut adalah sisi keuntungan berwiraswasta. Yang pertama, memungkinkan untuk mengatur tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, melatih ketajaman
visi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan sifat tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat, memiliki wewenang untuk memerintah dan mengelola karyawannya. Sisi kerugian berwira swasta. Yang pertama, tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan usaha. Yang kedua, perlunya menjaga relasi yang baik terhadap pihak terkait dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, menanggung beban akibat kerugian perusahaan. Yang keempat, pencurahan waktu kerja. Dan yang kelima, mampu bentuk pengorbanan lainnya yang berkaitan dengan keluarga. Perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis kecil yaitu berbeda di visi dan misinya dan strategi. Pada wira swasta adanya visi, misi dan strategi dalam melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Tapi berbeda dengan bisnis kecil. Kalau bisnis kecil yang menjadi prioritas adalah tercapainya laba sebesar-besarnya. Berikut adalah unsur-unsur penting wira swastawan. Yang pertama, unsur pengetahuan. Yang dimaksud dengan unsur pengetahuan di sini adalah pada umumnya pengetahuan banyak ditentukan dari tingkat pendidikan orang yang bersangkutan. Jadi, jika kita ingin membangun suatu usaha, kita harus memiliki pengetahuan yang lebih untuk dapat bisa membangun usaha agar dapat lebih berkembang. Lalu yang kedua, unsur keterampilan. Unsur keterampilan umumnya diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Jadi, yang dimaksud dengan unsur keterampilan di sini adalah seseorang yang ingin bekerja di suatu perusahaan memperoleh keterampilan yang lebih atau sudah pernah melakukan pekerjaan yang sebelumnya atau kerja nyata. Lalu yang ketiga adalah unsur kewaspadaan. Unsur kewaspadaan merupakan perpaduan antara unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan yang akan datang. Jadi, yang dimaksud dengan unsur kewaspadaan di sini adalah jika seseorang telah membangun suatu usahanya, dia harus memiliki mental yang kuat agar dapat mengatasi permasalahan yang muncul pada usaha yang akan dibangunnya. Sekian dan terima kasih.